Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita hadir dan kita sama-sama belajar. Kita melanjutkan kajian kita dari salah satu dari sekian banyak buku yang mengangkat dengan tema Sirah Nabawiyah, dan fokus bahasannya adalah berkaitan dengan seni interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab karya Syekh Muhammad Shalih Al Munajjid, Kaifa Amalahum Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan masuk pada sub bahasan baru yang pada bahasan sebelumnya sudah selesai. Sekarang masuk ke bahasan ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'an nabiyin. Ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'an nabiyin. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang unggul, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang punya kelebihan pada sisi-sisi tertentu, orang yang punya keunggulan pada sisi-sisi tertentu. Nah, ini adalah bentuk lain dari interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya berinteraksi dengan orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, kalau ini punya kelebihan. Yang kelebihan itu, kelebihan atau keunggulan, keistimewaan itu bisa berhubungan dengan kemampuan yang bersifat ilmiah seperti hafalannya, fikih, hadis, atau syair, kemudian juga kemampuan-kemampuan yang lain yang nanti tentu akan kita bahas. Jadi bab ini kita akan membahas tentang sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya keunggulan yang beragam dan Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Nabi SAW berinteraksi dengan mereka dengan berbagai bentuk interaksi yang ada. Nah, inilah jadi pembahasan kita. Kita mulai dari mukaddimahnya. Di sini kita bisa lihat di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak di antara mereka yang punya keunggulan yang luar biasa, kecemerlangan, keistimewaan, kecerdasan. Dan di sini sebutkan contohnya. Di antaranya ada yang unggul atau cemerlang dalam bidang syair seperti Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu ada sahabat yang unggul atau cemerlang dalam bidang fikih dan pemahaman yang mendalam seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ada sahabat yang unggul dalam kemampuan untuk menyelesaikan konflik seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian ada sahabat yang unggul, cemerlang dalam kemampuan untuk belajar dan menguasai berbagai macam keahlian. Seperti Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Belajar bahasa asing dan hanya cuma dalam hitungan hari, belasan hari. Tentu nanti penjelasan lebih lanjutnya dan ada waktunya. Tapi ini contohnya. Kemudian berikutnya ada sahabat yang unggul, yang istimewa dalam hafalan. Seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sanggup menghafal ribuan hadis. Lalu ada sahabat yang unggul, yang istimewa dalam kecerdasan yang berkaitan dengan strategi perang, yang berhubungan dengan kemiliteran. Seperti sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, ini contoh-contoh dan
Kalimatnya wa minhum, di antara mereka. Jadi ini hanya sekedar menyebut contoh. Selain contoh bentuk kecemerlangannya, yang kedua adalah contoh sahabatnya. Jadi makanya disebutkan seperti Khalid bin Walid. Supaya nanti tidak dipahami bahwa yang ahli dalam perang cuma Khalid bin Walid radhiyallahu anhu saja. Yang kuat hafalannya hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja. Jadi tidak begitu. Tapi ini menyebut contoh-contoh supaya kita bisa punya gambaran kecemerlangan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum sangat beragam, sangat banyak. Nah, kemudian Rasulullah SAW memperhatikan keahlian-keahlian tersebut. Rasulullah SAW memperhatikan keunggulan-keunggulan dan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Jadi, interaksi dengan mereka berbeda dengan yang tidak punya keahlian. Nah, ini bentuk interaksi. Jadi Nabi SAW berarti memperhitungkan kecakapan, keahlian, keunggulan sahabat-sahabat tadi, dan berinteraksi dengan cara yang yatanasab, yang cocok dengan keahlian dan keistimewaan mereka. Kemudian mendelegasikan atau memberikan amanah, memberikan tugas sesuai dengan keahlian mereka. Sebab ada sahabat yang kuat hafalannya, tapi tidak semua sahabat kuat hafalannya. Maka tidak semuanya diarahkan ke satu bentuk. Makanya kita sebenarnya dari sini kita belajar bagaimana pendidikan itu seperti yang dilakukan Nabi SAW di bab ini. Bahwa pendidikan itu tidak mengarahkan orang semuanya dalam satu bentuk. Jadi semuanya disiapkan untuk menjadi calon ulama, nggak bisa. Betul, pendidikan itu bagus. Ada yang diarahkan untuk menjadi calon-calon ulama. Tapi kita sangat yakin yang siap menjadi calon ulama itu nggak semua. Itu pasti. Jangankan di zaman kita, di zaman sahabat saja, nggak semuanya. Itu di zaman sahabat. Artinya, potensi, peluang untuk menjadi ulamanya masih lebih besar. Dari sisi bahasa mereka. Jadi mereka nggak perlu belajar bahasa Arab seperti kita yang bersusah payah belajar bahasa Arab. Itu pun bahasa Arabnya setelah belajar, kemampuannya masih di bawah sahabat. Udah belajar setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 6 tahun di pesantren belajarnya, kemampuannya masih di bawahnya sahabat, dan jauh di bawah sahabat. Itu baru cuma dari sisi bahasa, belum lagi dari sisi mereka ini dididik langsung oleh Rasul SAW. Mereka menyaksikan turunnya wahyu, mereka ini dan itu. Jadi ada sekian banyak hal yang mendukung mereka untuk siap. Tapi kita tahu tidak semua sahabat jadi ulama. Bahkan kita bisa melihat dari 120.000 sahabat. Sekitar 120.000 sahabat yang jadi ulama nggak sampai 10%-nya. Nggak sampai 10%-nya. Bahkan nggak mencapai 5%-nya. Bahkan tidak mencapai 4%-nya, 3%-nya. Jadi artinya jumlah yang sangat sedikit yang betul-betul ulama. Tapi kalau yang mereka terlibat dalam dakwah, mereka peduli terhadap agama, mereka berkontribusi pada agama, nah semuanya. Misalnya di sini Khalid bin Walid, itu bukan ulama. Tapi kontribusinya terhadap Islam jelas. Dalam apa? Kemampuannya di medan pertempuran. Kalau itu sudah nggak ada yang mengalahkan. Atau sangat sedikit di antara sahabat-sahabat yang lain yang mengalahkan kemampuan. Artinya Khalid bin Walid dibandingkan dengan Abu Hurairah, ya masing-masing punya kelebihan pada bagiannya. Kalau Khalid bin Walid dalam hafalan, ya tentu di bawahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi kalau kemampuannya dalam strategi perang, Khalid bin Walid jelas lebih unggul daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula Zaid bin Thabit punya keunggulan
Bayangkan disuruh oleh Nabi SAW belajar bahasa asing. Hanya dalam hitungan belasan hari, menguasai bahasa asing. Dan bisa bersurat, bisa menulis, bisa membaca. Cuma belasan hari. Memang kemampuan luar biasa. Ya, kita yang pernah belajar bahasa asing, kita merasakan capeknya luar biasa belajar bahasa asing, itu pun masih nggak bisa-bisa. Ya, masih ingat mungkin pernah belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggrisnya agak lama, ya tapi sampai sekarang ya nggak terlalu terampil. Nggak bisa-bisa juga. Ya, mungkin kalau dikit-dikit bisa. Tapi ini masalahnya, seperti Zaid bin Thabit, kemampuannya bukan cuma mengenal sebagian kosakata. Sampai kalau mereka nulis surat, mereka berkomunikasi, dan di antara mereka, beliau paham. Jadi, Nabi SAW memberikan amanah kepada mereka sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Maka, Rasul SAW memberi tugas masing-masing di antara para sahabat yang disesuaikan dengan bidang keahliannya. Sekarang kita mulai dari sini warna hijau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi amanah kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu an, yang tadi kita lihat di paling awal di sini. Kemampuan dalam syairnya luar biasa. Hasan bin Thabit punya kemampuan yang luar biasa dalam hal syair, dan ditugaskan untuk mengkanter orang-orang yang menjadi musuh-musuh Islam dengan syair. Karena kita semua tahu yang namanya perang itu bermacam-macam. Ada perang itu yang menggunakan senjata. Tapi ada perang yang menggunakan pemikiran. Maka kita mengenal ada namanya Ghazul Fikri, perang pemikiran. Mereka bikin narasi, mereka mengkampanyekan ini dan itu, seperti yang kita kenal sekarang. Ada gerakan Islamofobia, sampai kemudian ada munafikin di tengah-tengah kaum muslimin yang berpihak pada mereka. Ikut-ikutan menyerang Islam dan kaum muslimin. Maka di sini kita bisa lihat Rasulullah SAW memerintahkan kepada Hasan bin Thabit untuk menghadapi mereka, melayani mereka, melawan mereka, tapi dengan syair. Mereka bikin syair, Hasan bin Thabit juga bikin syair. Dan kemampuannya juga, kemampuan syairnya setara dengan kemampuan para penyair-penyair Quraisy. Jadi mereka mengkanter, mereka bikin narasi, mereka bikin syair-syair, menyerang Islam, menyerang kaum muslimin, nyindir ini, nyindir itu, nyinyir ini, nyindir itu. Hasan bin Thabit ditugaskan untuk menghadapi mereka. Nah, ini bentuknya. Ya, bentuk bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan kepada Hasan bin Thabit dengan amanah tersebut. Jadi Hasan bin Thabit ditugaskan untuk membuat syair-syair sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin, termasuk terhadap Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadapi para penyair-penyair musyrikin saat itu. Dan para penyair musyrikin juga kemampuan bahasanya, kemampuan syairnya bagus-bagus. Tapi untuk menghadapi itu juga perlu orang yang kemampuan syairnya juga bagus. Ya, itu artinya sama seperti kita sekarang. Kalau kita melihat ada di antara mereka yang punya keterampilan menulis, maka kita juga harus ada yang pintar menulis. Narasi mereka bagus, kita juga harus ada yang punya narasi bagus.
karena mereka menyesatkan, membuat atau memutarbalikkan fakta, kemudian membolak-balikkan data, manipulasi data. Maka kita juga perlu orang-orang yang punya keahlian di situ, supaya ada yang bisa melayani itu. Karena ini harus dilayani, nggak bisa didiamkan. Nggak bisa didiamkan, nggak bisa dibiarkan. Mereka terus bergerak, maka kita juga layani. Nah, sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Hasan, Inna ruhal qudusi la yazalu yu'ayyiduka ma nafahta anillahi wa rasulih. Bahwa Ruhul Kudus, malaikat Jibril senantiasa memberikan dukungan kepadamu selama kau membela Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ini juga bisa menjadi dasar ungkapan yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa Allah itu nggak perlu dibela, Rasul nggak perlu dibela. Nah ini Rasul SAW masih hidup, dibela. Ini hadisnya. Ini dibela dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketika mereka bikin syair, dijawab dengan syair. Mereka bikin tulisan, dijawab dengan tulisan. Ya, tentu yang kita masukkan syair artinya karya sastra ya, biar supaya maknanya lebih luas dari sekedar syair. Jadi yang kita kenal misalnya ada puisi, ada gurindam. Nah, hal-hal seperti itu dikuasai dengan sangat baik oleh Hasan bin Thabit. Maka kita dapati tokoh-tokoh kesesatan juga punya orang-orang yang pintar di bidang sastra, yang kemampuan bahasanya bagus-bagus. Maka harus ada yang melayani. Kita mungkin masih ingat kalau di negara kita, bagaimana tokoh-tokoh komunis juga ada orang-orang yang pintar sastra. Dan kadang-kadang membolak-balikkan. Maka harus ada yang melayani. Harus ada yang menghadapi. Ya, ini dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda kepada Hasan, uhjuhum wa Jibrilu ma'aka. Ya, hadapilah mereka. Yang mereka ini orang-orang musyrikin. Kalau mereka bikin syair, mereka jawab lagi, wa Jibrilu ma'aka. Malaikat Jibril senantiasa bersama. Ya, ini untuk menunjukkan pada kita bagaimana Nabi SAW mendelegasikan atau memberikan amanah kepada sahabat sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepadanya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, wa kallafa Zaid bin Tsabitin bi ta'allumi lughatil yahud. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an untuk mempelajari bahasanya orang-orang Yahudi, bahasa Ibrani. Kita lihat di sini, Kharijah bin Zaid rahimahullah meriwayatkan bahwa ayahnya Zaid bin Thabit radhiyallahu an menceritakan kepadanya bahwa dia dibawa menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu berada di Madinah. Dan beliau mengatakan bahwa saya dibawa bertemu Rasul SAW dan Rasulullah SAW terkesan dengan kemampuan saya. Kemudian,
mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza ghulamun min Bani Najjar. Wahai Rasulullah, ini ada pemuda dari Bani Najjar. Ma'ahu mimma anzalallahu alaika bid'a asyrata surat. Dia punya hafalan. Artinya, maksudnya Zaid bin Thabit ini punya hafalan beberapa belas, ya. Bid'a asyrata itu artinya antara 13 sampai 19 surat dari firman yang Allah turunkan kepada engkau, maksudnya Al-Quran. Lalu kemudian Nabi SAW meminta saya untuk membacakan surat Qaf. Ya, saya membaca, lalu saya membaca surat Qaf, dan Nabi SAW kagum. Nah, kemudian coba lihat di sini. Lalu Nabi SAW berpesan, ya Zaid, ta'allam li kitab Yahuda. Wahai Zaid, pelajarilah untukku kitabnya orang Yahudi. Fa inni wallahi ma amanu Yahuda ala kitabi. Karena demi Allah saya tidak merasa aman dengan orang Yahudi atas kitab saya. Maksudnya gini, pelajarilah bahasanya orang Yahudi, termasuk bahasa, artinya pelajari bahasanya orang Yahudi, termasuk surat menyuratnya. Karena saya tidak merasa aman dengan surat-surat saya ketika berinteraksi dengan orang Yahudi. Karena bisa jadi apa? Mereka ini, sebagaimana kita ketahui, punya kemampuan dan pengalaman yang sangat panjang dalam melakukan tipu muslihat. Ya, tentu kalau kita melihat di zaman sekarang, kita bisa melihat contoh-contohnya. Bagaimana orang Yahudi, Zionis Israel itu, orang Israel melakukan perbuatan ingkar terhadap putusan resolusi PBB yang begitu banyak, tapi nggak pernah ada pernyataan bahwa Yahudi itu atau Zionis itu teroris, ya, radikal, dan yang lainnya. Tapi tuduhan itu selalu diarahkan kepada umat lain. Padahal mereka melakukan kekerasan, melakukan kejaman tiap hari. Penyiksaan terhadap anak-anak Palestina, menghancurkan rumah penduduk tiap hari. Berapa ribu? Kita menyebutnya angkanya, kalau jumlah ribu rumahnya. Kalau penduduknya ratusan ribu, bahkan sebagai mengatakan jutaan, saya nggak tahu angkanya persisnya, yang terusir dari kampung halamannya. Dan itu sampai sekarang nggak ada yang mengatakan Israel itu penjahat. Bahkan ada sebagian yang dengan sangat santun dan ramahnya, Israel itu orang-orang yang mereka santun, ramah, kemudian mereka baik. Nah, kejahatan mereka di depan mata, dan yang mengetahui kejahatan itu bukan cuma umat Islam, bukan cuma warga Palestina. Ya, tentu beberapa waktu yang lalu kita tahu bagaimana wartawan Al Jazeera yang terbunuh. Dan itu bukan pertama kalinya, bukan kedua kalinya, bukan ke-10 kalinya. Sampai kita tuh capek gitu ya. Saking seringnya. Nah, wajar kalau kita khawatir. Nah, kemudian kembali ke sini, maka saya pun belajar bahasa mereka. Ini kata fata'alam tuh. Maka saya pun belajar bahasa mereka. Maka saya pelajari tulisan mereka. Dan coba lihat di sini. Fata'alam tu kitabahum ma marrat bi khamsa asyrata lailatan hatta hazaqtuhu. Ini cerdasnya. Saya belajar bahasa mereka dan belum sampai genap 15 malam saya berhasil menguasai bahasa itu.
Fa kuntu aktubu lahu idza kataba wa aqra'u lahu idza kataba ilaihi. Saya, kata Zaid bin Thabit, menuliskan surat untuk beliau, untuk Rasul SAW ketika beliau ingin mengirim surat, dan saya membacakan ketika beliau menerima kiriman surat. Ini menunjukkan kecerdasan luar biasa. Belajar bahasa asing nggak sampai 15 hari. Kalaupun 15 hari itu udah super luar biasa. 20 hari aja udah hebat. Sekarang siapa di antara kita? Silakan belajar bahasa, kalau perlu cari bahasa yang dianggap paling gampang sedunia. Apa ada di antara kita yang bisa belajar dalam waktu 20 hari, yang 15 hari? Kalau perlu 25 hari. Atau kalau perlu tambah lah, 2 kali lipatnya, 1 bulan. 1 bulan belajar bahasa asing. Dan menguasai. Kalau suruh nulis bisa. Suruh baca bisa. Dan nggak keliru. Betul-betul menguasai dengan baik. Nah, ini contoh bagaimana sahabat yang mulia ini luar biasa, punya kemampuan luar biasa. Sahabat Zaid bin Thabit. Kata Imam Az-Zahabi, bapaknya meninggal sebelum hijrah pada hari Bu'ats. Sehingga beliau tumbuh dalam keadaan yatim, dan kata Imam Zahabi, beliau adalah ahadul azkiya, karena ahadal azkiya, termasuk salah satu orang yang punya kecerdasan luar biasa. Ini Zaid bin Thabit. Jadi Nabi SAW khawatir orang Yahudi melakukan tipu daya dengan tulisan mereka. Makanya sampai zaman sekarang orang Yahudi itu pinter dalam melakukan tipu muslihat. Salah satu jalurnya adalah lewat bahasa. Lewat bahasa. Makanya kita juga harus menangkap ada orang-orang kafir yang melakukan tipu muslihat terhadap umat Islam menggunakan bahasa, dan kita perlu belajar, tidak semuanya, tapi harus ada di antara kita yang belajar supaya aman dari tipu daya mereka. Ini luar biasa kecerdasannya. Dan kita lihat di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menuturkan bahwa Zaid bin Thabit adalah salah seorang yang sangat cerdas, paling cerdas. Beliau belajar berbicara dan menulis bahasa Ibrani hanya dalam waktu sekitar 15 hari. Sekali lagi, kalau kita menyebutkan 2 kali lipatnya saja, 30 hari aja udah hebat. Dan itu bisa dibuktikan sekarang, silakan dipraktekkan. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi ini, pakai YouTube, pakai ini dan itu, supaya cepat menguasai bahasa asing. Bisa nggak 1 bulan? Susah. Ini 15 hari. Dan tadi riwayatnya menyebutkan nggak sampai genap 15 malam. Artinya kalaupun 1 bulan pun itu sudah hebat. Apalagi 15 hari. Nah, kemudian lanjutannya. Ini kita lihat lanjutannya, kata Imam Ibnu Katsir. Tadi belajar bahasanya orang Yahudi. Belajar bahasanya orang Yahudi hanya dalam waktu sekitar 15 hari. Lanjutannya di sini lihat. Wa ta'allama al-Farisiyah. Lalu belajar bahasa Persia. Dari seorang utusannya Kisra, Raja Persia. Berapa hari? 18 hari. Berapa hari? 18 hari. Ini belajar bahasa Persia. Dan nanti coba bisa dipraktikkan. Kita kalau mau coba mengenali susahnya belajar bahasa Persia, mungkin nggak kita mengerjakannya, cari 2 kali lipatnya. Kalau perlu 3 kali lipatnya. Kemudian belajar bahasa Habasyah. Bahasanya orang Habasyah. Bahasanya orang-orang Romawi. Bahasanya orang-orang Qibti dari para pembantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa.
Belajarnya nggak perlu lama-lama, tapi penguasaannya bagus. Jadi yang penting itu bukan nggak perlu lama-lamanya, menguasainya dengan baik. Sekarang misalnya, yang belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab itu berapa lama? Yang belajar bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris berapa lama? Nah, ini menunjukkan kehebatan yang luar biasa. Nah, disinilah kemudian mengapa Nabi SAW mengangkatnya sebagai salah seorang penulis wahyu. Nah, Nabi SAW mengangkat Zaid bin Thabit sebagai salah seorang penulis wahyu. Kita turun firman Allah Ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Nah, ini amanah yang diberikan kepada sahabat Zaid bin Thabit, kemampuan yang tidak dimiliki beberapa sahabat yang lain. Jadi tema kita, bagaimana ada orang-orang istimewa, ada orang-orang unggul yang dimiliki di sekitar Nabi SAW dan semuanya diberdayakan. Nah, sampai di sini dulu untuk ulasan kita malam ini, sampai dengan bahasan bagaimana Nabi SAW memberikan amanah, memberikan tugas kepada sahabat Zaid bin Thabit. Soalnya pada kesempatan yang lain nanti kita akan lihat pada sahabat Mu'ad bin Jabal sebagai qadhi, sebagai hakim untuk penduduk Yaman, dan sahabat-sahabat yang potensinya sangat beragam. Demikian ulasan kita untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.